Agama terbesar di dunia, Islam atau Kristen? Welcome back to our channel. Selamat datang di Warta Planet, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Hai Planet Lovers, kami memiliki jenis video yang berbeda untuk Anda hari ini. Uang bukanlah segalanya dan kalian tahu itu. Tidak peduli apakah Anda seorang yang percaya Tuhan atau seorang ateis. Anda harus menyadari bahwa ada banyak agama di dunia ini yang sangat mereka yakini, dan kita harus menghormati setiap perbedaan keyakinan. Kami percaya dalam menjalani kehidupan yang luar biasa yang dipenuhi dengan kebahagiaan untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Membantu orang lain adalah sumber kebahagiaan, dan setiap orang berhak untuk bahagia. Oke, kita akan memberikan informasi tentang beberapa agama terbesar di dunia. Sebenarnya jumlah agama di dunia ini banyak sekali. Tapi di sini kita hanya mengambil 10 saja mewakili agama terbesar di dunia, bukan untuk membandingkan ataupun menyudutkan. Ini hanya sekedar berbagi informasi. Berikut adalah 10 agama terbesar di dunia saat ini. Nomor 10, Bahai. Memiliki 7 juta pengikut di dunia. Bahá'u'lláh, seorang pria asal Persia, adalah pendiri Bahai pada abad ke-19. Bahai percaya pada kesatuan semua agama. Ini menggabungkan sejarah agama sebagai serangkaian utusan ilahi, Krishna, Buddha, Musa, Yesus, Muhammad. Semua mendirikan agama yang sesuai dengan kebutuhan, waktu, dan kemampuan masyarakat saat itu. Para pengikut Bahai mempraktikkan ibadah dan berdoa menyembah satu Tuhan dari semua manusia. Semua agama di dunia hanya memiliki satu Tuhan yang tunggal dan tidak ada bandingannya. Mereka mempraktikkan ibadah atau ritual keagamaan sebagian besar dilakukan di rumah atau pusat tempat ibadah. Ada 7 rumah ibadah Bahai di seluruh dunia. Nomor 9, Judaisme atau agama Yahudi. Memiliki 17 juta pengikut di dunia, Yudaisme adalah agama bagi bangsa Bani Israel. Kuil pertama Yudaisme adalah Kuil Sulaiman atau The Temple of King Solomon, berasal dari tahun 832 sebelum Masehi. Kuil Sulaiman atau The Temple of King Solomon adalah kuil suci yang penting di Yerusalem. Abraham atau Ibrahim adalah ayah dari orang-orang Yahudi, seperti yang diterangkan di kitab agama terbesar di dunia, yakni Injil dan Al-Quran. Yahudi adalah keturunan dari Bani Israel atau anak keturunan Yakub. Ketika keturunan Bani Israel diperbudak di Mesir, Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin Bani Israel eksodus ke Palestina, yang pada saat itu Musa membelah lautan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 8, Spiritisme. Memiliki 50 juta pengikut di dunia. Pada awal abad ke-19, seorang guru keagamaan Perancis bernama Allan Kardec mendirikan Spiritisme. Tidak seperti kebanyakan agama, pendirinya bukanlah seorang nabi. Sebenarnya Spiritisme tidak percaya pada nubuatan. Kardec menulis 5 buku tentang Spiritisme yang didasarkan pada penelitian dan kesaksian dunia spiritual. Agama ini mengajarkan nilai-nilai yang sama tentang Kristen, tetapi tidak melihat Yesus sebagai anak Allah. Mereka percaya bahwa manusia adalah roh abadi yang menghuni tubuh fisik untuk meningkatkan moral dan intelektual sampai hari mereka melewati dunia spiritual. Nomor 7, Sikhisme. Memiliki 23 juta pengikut di dunia. Sikhisme adalah salah satu agama terbesar di dunia. Agama ini berkembang terutamanya pada abad ke-16 dan 17 di India. Kata Sikhisme berasal dari kata Sikh yang berarti murid atau pelajar. Sikhisme didirikan oleh Guru Nanak Dev asal Pakistan pada abad ke-16. Sikhisme percaya pada Tuhan sebagai satu-satunya realitas tertinggi yang dikenal sebagai Ek Onkar. Sikhisme awal mula berkembang di daerah Punjab di India, tetapi kini pengikutnya juga dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia yang mempunyai komunitas India. Di Asia Tenggara, umat Sikh banyak ditemukan di Malaysia dan Singapura. Umat Sikh dapat dikenali melalui namanya yang kebanyakan diakhiri dengan Singh untuk pria dan Kaur untuk wanita. Nomor 6, African Traditional Religion atau agama tradisional Afrika.
memiliki 100 juta pengikut di dunia. Ada banyak agama tradisional yang dianut oleh orang Afrika, namun mereka menunjukkan konsep umum yang sama. Mereka percaya pada pencipta tertinggi, roh leluhur, pemujaan, dan sihir. Mereka menyembah roh-roh gaib termasuk nenek moyang mereka sebagai perantara mereka antara manusia dan Tuhan. Ritual keagamaan mereka melibatkan pengorbanan hewan dan persembahan. Mereka percaya bahwa manusia harus memiliki harmoni dengan dunia supranatural. Nomor 5, Buddhisme atau Buddha. Memiliki 376 juta pengikut di dunia. Menurut tradisi Buddhis, agama Buddha berasal dari bagian timur anak benua India dan berlandaskan pada ajaran Siddhartha Gautama. Penyebaran agama Buddha di India dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Bermula dari seorang Siddhartha Gautama yang merupakan seorang pangeran. Setelah dia keluar dan meninggalkan istananya, dia menemukan kesengsaraan orang lain. Ini adalah momen kebangkitannya dalam hal spiritual. Dia bermeditasi dengan intens selama 40 hari dan berjuang melawan godaan duniawi untuk mencapai nirwana. Sejak itu dia mulai mengajari orang lain tentang pengalamannya dan banyak yang mengikuti jejaknya. Dia meninggal pada usia 80 di Kusnik yang sekarang menjadi bagian dari India. Nomor 4, Chinese Traditional Religion atau kepercayaan tradisional Tionghoa. Memiliki 394 juta pengikut di dunia. Agama tradisional Tiongkok berasal dari tahun 206 sebelum Masehi ketika dinasti Han memerintah negara tersebut. Mereka menyembah dewa Cina. Orang Cina percaya pada dewa dan roh dalam bentuk kekuatan dalam tatanan alam. Ada 4 konsep agama yang meliputi aspek spiritual, kosmologis, moral, dan kehidupan. Kepercayaan tradisional Tionghoa ini juga mengutamakan lokalisme seperti dapat dilihat pada penghormatan pada datuk di kalangan Tionghoa di Sumatera sebagai pengaruh dari kebudayaan Melayu. Nomor 3, Hinduisme atau Hindu. Memiliki 1,2 miliar pengikut di dunia. Hindu adalah agama kuno. Agama Hindu merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama ini meliputi berbagai aliran, di antaranya Wisnu, Brahma, Siwa, dan Sakti. Konsep Tuhan dalam agama Hindu sangat kompleks, tergantung pada filosofi masing-masing individu dan tradisi itu sendiri. Ini meliputi ritual spiritual agama Hindu. Sebagai contoh, umat Hindu di India mempraktekkan ritual yang berbeda dibandingkan dengan umat Hindu di Bali, Indonesia. Agama Hindu diklaim sebagian orang sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Dan umat Hindu menyebut agamanya sendiri sebagai Sanatana Dharma, artinya Dharma abadi atau jalan abadi yang melampaui asal mula manusia. Nomor 2, Islam. Memiliki 1,9 miliar pengikut di dunia. Pada tahun 610 Masehi, Muhammad mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Wahyu ini dicatat ke dalam sebuah kitab suci, yakni Al-Quran. Konsep Tuhan dalam Islam sangat tegas dan jelas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dia menciptakan alam semesta dengan perintah kun fayakun, jadi maka jadilah. Dalam ajaran Islam, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan dalam ajaran Islam, sebenarnya Islam bukanlah agama baru yang dibawa oleh Muhammad, melainkan Islam adalah agama tauhid yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mendapat julukan bapaknya para nabi. Dan Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Muhammad merupakan seorang dari suku Arab Quraisy yang jalur nasabnya sampai kepada Ismail bin Ibrahim. Muhammad adalah penutup para nabi. Dan yang terakhir adalah Kristen. Memiliki 2,5 miliar pengikut di dunia. Orang Kristen percaya bahwa pada tahun 4 sebelum Masehi, Putra Allah telah lahir. Dia adalah Yesus Kristus yang membawa keselamatan dari umat manusia.
Kisah hidupnya ditulis dalam sebuah Alkitab yang menjadi pedoman hidup orang Kristen. Kekristenan mengajarkan keyakinan esensial tentang Trinitas. Tuhan adalah satu Tuhan dalam 3 pribadi yang hidup berdampingan sebagai satu. Mereka tidak bisa dibagi. Mereka adalah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. 2,5 miliar pemeluk agama Kristen terbagi dalam beberapa denominasi. 3 divisi utama adalah Katolik Roma, Ortodok, dan Protestan. Ketiganya mengklaim beberapa perbedaan tetapi percaya pada Tuhan yang relatif sama. Sebelum kami mulai mengerjakan video ini, kami melakukan yang terbaik untuk mendapatkan informasi dari setiap agama. Dalam video ini tidak ada konteks untuk menyinggung siapapun dan agama apapun. Ini adalah fakta yang kami sajikan sejauh pengetahuan kami pada saat membuat video ini. Apa pendapat Anda tentang beragam agama di dunia? Apakah Anda penganut salah satu agama tersebut? Atau Anda seorang ateis? Dan apapun itu, setiap kepercayaan adalah sebuah pilihan. Jika ada kesalahan dalam hal informasi dan penyampaian dari Warta Planet, silahkan berikan masukan, kritik, dan saran Anda di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan penyampaian di video ini, silahkan dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar update terus informasi dari Warta Planet. Sampai jumpa di video berikutnya.